Like I said before, I was born a male. I feel like I was born in the wrong body. This is not the life that I want dan worth living for me gitu. It felt hampa aja. Tapi gimana nih kalau kamu sendiri comparing to many years ago and then today, how do you feel as yourself? Gimana rasanya kamu dulu dan kamu sekarang? Kayak back then, I feel like my self worth itu rendah banget karena all the judgment from society itu aku jadi ngaruh juga ke self esteem aku gitu. Jadi aku apa-apa nggak pede. Terus ngaruh juga ke karakteristik aku jadi suka misalnya people pleasing gitu kan. Karena I feel like I worth less than other people gitu. Akhirnya setelah aku transisi, I feel more comfortable in my own body. Hi everyone, today's conversation is about becoming. About the quiet moments when you realize the life you've been living doesn't fully reflect who you are. And also about the courage it takes to transition, to step into your truth, and to live authentically in a world that doesn't always understand. And today I'm sitting with Samantha Alexandra. She is a branding consultant, a dancer, a model, and also a woman whose journey reminds us that identity is not something we are given, but something we discover and claim. And welcome to the Shining Woman. Hi Thank you. Gita. Hello, it's nice to have you here. Yeah, happy to be here. Yeah, thank you. So it's very interesting because you have a lot of activities. Maybe you can also tell us lately what you're busy about, like as a brand consulting, a dancer and model, and then also maybe so many dreams that you're working on today. So tell us more about your activity. Okay. So I'm currently busy with running my own design agency with my partners. So we're focusing on providing like branding consultancy and then 360 design solution for our clients, and mostly in real estate and property industry. And on the sides, I'm like pursuing my passion in dancing and also like fashion, beauty. Yeah, for example, I do freelance modeling as well. So Samantha, semua aktivitas yang kamu jelasin itu benar-benar related to art. Jadi kalau bisa dilihat berarti sebenarnya kamu udah punya passion di situ, mungkin sejak kecil. Itu benar nggak sih? Iya sih, dari dulu emang dari kecil tuh aku berasa aku cukup kreatif ya dibanding misalnya saudara aku, teman-teman aku, dan I always have passion towards art and artsy things. Cuman back then I was born a male, and then there are certain social construct and gender roles that restrict me to explore my creativity. For example, dulu aku pingin sekolah fashion, tapi aku takut pikirin judgment society kalau cowok tuh sekolah fashion kayak gimana gitu. Terus habis itu aku juga dulu pas masih kecil tuh a bit feminine. Jadi itu juga dikasih tahu sama orang tua kayak kamu jangan kayak gini dong, kamu jangan kayak gini, kayak gitu misalnya. Terus di sekolah juga pas SMP tuh aku dibully juga, jadi because of my femininity. So I feel like it's gonna hinder me to explore my creativity, dan just to be safe, aku prefer to reserve femininity dan nggak explore ke sana gitu. Oke, itu dari usia berapa tuh kamu realize kayak I need to actually menimbun jauh-jauh nih your femininity karena maybe you afraid about something. Itu dari usia berapa itu? Kalau interestnya sih aku berasa dari kecil banget ya, mungkin earliest memory that I have probably 8 years old. Ya kalau misalnya ada tanteku yang super feminine berkunjung ke rumah gitu ya, terus mereka pakai high heels, pakai rok, aku tuh interest banget with those kind of beauty gitu. Terus habis itu kalau di rumah mamiku ada makeup, terus dresses-nya dia juga aku suka cobain gitu. Cuman over time mungkin grow up kan tahu kayak oh kalau cowok pakai bajunya nggak kayak gitu, kayak ada certain oh harus pakai celana, harus pakai kemeja kayak gitu kan. Tapi sebenarnya aku tuh nggak suka pakai baju seperti itu gitu. Ketakutannya itu lebih kemana nih? Ketakut karena orang tua bilang no you cannot do this, atau
judgement dari orang-orang atau sebenarnya kamu takut mengecewakan? Jadi ketakutan seperti apa sih yang kamu punya dari kecil sampai akhirnya you feel confidence enough to actually being the real you today? Oke, kalau ketakutannya mungkin lebih ke bullying itu sih pertama. Pas SMP, I feel like that was one of the worst phase in my life. Karena aku ke sekolah tuh, aku sampai nggak mau ke sekolah, cuman aku nggak bisa ngomong ke siapa-siapa gitu loh. Dan aku juga nggak bisa cerita ke parents aku karena mungkin aku malu juga aku dibully seperti itu di pas aku SMP gitu loh. Jadi I feel like I just have to go through it day by day, and then pas SMA mungkin aku udah lebih tahu how to handle things, jadi aku dibulinya lebih kurang, tapi tetap itu kan membuat aku lebih nggak express myself to the fullest kan. Jadi ada restriction itu sih. Terus dari parents itu juga kayak, kamu kalau misalnya aku dulu a bit flamboyant juga, jadi kalau dada kayak nggak boleh kayak gini, kayak gitu-gitu. Jadi lebih mencoba gimana caranya supaya aku tuh maskulin gitu loh. Padahal menurut aku deep down aku tuh essence-nya feminine gitu. Oke, bulinya ini lebih dari cowok-cowok atau justru yang cewek atau mungkin dari guru yang ngerasa kamu harusnya begini begitu. Seperti apa sih bullying yang kamu rasakan? Maksudnya biar aku kebayang aja nih. Banyak kan sih sebenarnya verbal sih. Jadi kayak karena aku mainnya juga semua temanku cewek semua. Terus kayak I'm not good at sport. Jadi kan kalau mungkin cowok tuh biasa correlationnya mereka suka sport atau good at sport gitu kan. Sedangkan aku enggak. Jadi kayak lebih bullyingnya ke arah situ sih. Pernah bilang nggak ke mereka juga nggak sempat gitu ngomong ke orang-orang? Mungkin kan at some point kamu udah banyak banget nih numpuk gitu. Terus kayak let it out gitu. Enggak sih, waktu itu kayaknya aku bener-bener keep it to myself. Terus ya udah diem aja gitu. Oh my god, it was hard. Yeah, back then, yeah, it was pretty scary for me. Tapi nggak ada yang notice misalkan dari guru, orang tua, kayak kamu nggak semangat sekolah, berusaha kalau bisa mungkin mau sekolah tuh kayak berat banget gitu, nggak ada yang notice itu? I don't think so. So you just keep it yourself. Tapi kamu punya teman-teman yang sebenarnya support kamu juga nggak sih, your inner circle? Do they already know since back then kalau sebenarnya aku memang berbeda nih gitu, and I feel good with my choice kayak gitu. Mereka ada orang-orang itu di sekitar kamu? Sebenarnya mungkin pas aku mulai masuk SMA, circle aku kan berubah. Nah, habis itu mungkin mereka juga udah lebih mature sedikit dibanding orang-orang di SMP gitu. Mereka udah tau lah kayak mungkin ada yang bullying itu nggak bagus. Terus habis itu pas masuk kuliah juga orang-orangnya kita ketemu orang yang lebih diverse gitu kan. Jadi bullyingnya tuh sudah tidak berlanjut sebenarnya gitu. Oke, ya eranya berubah gitu, informasi makin banyak, terus juga banyak campaign yang sebenarnya nunjukin verbal bullying itu juga ada gitu kan. So actually you were in the right moment ya to be actually more open sekarang about your identity. So kalau misalkan dibilang perjalanannya kan sulit saat itu, gimana pas akhirnya kamu memberitahu orang-orang di sekitar kamu? Itu journey-nya seperti apa sih? Oke, mungkin balik lagi, like I said before, I was born a male, and then mungkin mulai puber, aku juga mulai sadar kok ketertarikan aku ke cowok juga gitu. I was a male and then I was attracted to male juga. Terus jadi aku cari-cari di internet, terus ternyata itu ada terms-nya, itu sexuality-nya gay kan. Nah terus aku coba merenungkan kenapa kok aku kayak gini gitu loh. Terus I tried so hard to convert supaya aku bisa suka sama cewek gitu. Terus aku pernah juga sih coba pacaran sama cewek. Tapi it make me really really uncomfortable gitu loh malah. Dan sebenarnya connection-nya lebih kayak best friend mungkin pada saat itu instead of relationship partner gitu loh. Nah terus aku juga grew up in a really religious family. Jadi pas aku dengar semacam khotbah-khotbah juga itu kan semacam LGBT itu mereka correlated that community with
suatu stigma yang negatif kan. Jadi aku juga bingung, ini tuh jadi aku salah ya kalau kayak gini gitu loh. Padahal I did nothing, tapi mereka melabel aku waktu itu sinful gitu loh. Jadi aku bener-bener try my best buat men-shift my sexuality, but I don't think I can gitu. Dan dari situ aku coba juga akhirnya berdamai dengan seksualitas aku. Terus aku came out ke my parents waktu itu pas aku kuliah. It was around 2012. Ya, I came out waktu itu kayaknya Christmas Eve deh, aku ingat banget. I feel so happy because I feel so loved with my parents. They gave me Christmas gifts, some kind of stuff, and then I came to their room and then I said, Mami papi kayaknya aku tuh gay deh gitu loh. Terus abis itu reaction dia tuh bikin aku shock juga gitu. Karena mereka bener-bener gak nyangka sama sekali. Padahal sebenarnya kalau aku pikir harusnya udah kelihatan kan dari dulu I always like the color pink and I like to play Barbies gitu. Cuman memang it stop di pas aku mulai dibully itu mungkin gitu. Jadi aku lebih coba shift untuk interestnya yang lebih maskulin gitu. Nggak sampai maskulin banget tapi lebih normal lah gitu. Nggak yang girly things banget. Nah pas karena mereka shock, they don't know what to do juga. I saw they were crying. Terus aku juga jadi merasa aku bersalah karena kok aku bisa bikin parents aku nangis begininya gitu. Padahal aku nggak ngapa-ngapain misalnya. Terus nggak lama dari situ mereka bawa aku ke psikologis. Terus dibawa ke beberapa. Terus mereka selalu bawanya ke psikolog yang I feel like they mixing things with religion. Terus jadi hal-hal yang mereka omongin tuh mungkin bikin aku lebih sakit lagi. Terus akhirnya setiap pulang dari terapi tuh aku marah-marah gitu. Aku nggak mau dibawa ke psikolog yang ada hubungannya dengan agama gitu. Terus akhirnya itu sempat nggak dibawa dulu. Terus kayaknya mereka cari another alternative. Jadi mereka ketemu satu psikolog. Akhirnya aku dibawa lagi. Aku coba pergi. Terus itu psikolognya perempuan, so I feel more comfortable talking to her, and cara dia membuat aku open up tuh lebih gampang mungkin ya untuk aku terima. Jadi aku lebih cerita. Terus they ask me like a lot of uncomfortable question for probably to get to know my identity juga sebenarnya. Terus habis itu setelah itu dia semacam diagnose gitu. Dia put me aside, nggak sama parents. Terus dia ngomong, kayaknya kamu bukan gay deh. Kayaknya sepertinya kamu tuh trans sebenarnya gitu. Walaupun sebenarnya trans and gay itu different things ya. Karena gay itu sexuality, sedangkan trans itu kan identity-nya kan. Jadi dan itu nggak ada bisa crossing juga, jadi nggak selalu berbanding lurus gitu. Jadi for example, aku trans woman, tapi sexuality aku tuh straight, jadi I'm a straight trans woman. Okay. Sedangkan ada trans woman juga sebenarnya ketertarikan dia terhadap sesama jenis karena dia suka terhadap perempuan lain, jadi dia a lesbian trans woman gitu. Sama juga dengan straight people juga it could be a man. Kalau man attracted to another man berarti dia seksualitasnya itu gay gitu. Oh oke. Jadi sebenarnya identity kamu gitu kan. Jadi ya, kamu merasa memang soul kamu juga lebih ke woman gitu ya. Kalau gay itu adalah terms lebih ke sexuality-nya. Ketertarikan kita terhadap misalnya kita arouse kalau misalnya melihat apa gitu loh. Jadi kayak ketertarikan kita terhadap orang lain sih sebenarnya. Dan terms itu baru kamu sadarin pas konsultasi sama psikolog yang perempuan ini gitu. Dia bilang kayak kamu coba deh pelajari lagi tentang ini gitu kan. Karena kan waktu itu cuma satu session gitu. Terus at the end of the session juga dia bilang ke parents aku, I think yang perlu di-treat itu bukan anaknya tapi parentsnya. Karena kalau dilihat parentsnya yang belum menerima untuk memiliki anak yang queer gitu loh. Sedangkan anaknya kalau dilihat pada saat itu aku
I have my friends and support system already. Aku juga kuliah juga maksudnya berjalan dengan baik gitu loh. I can function well as human being. Jadi psikolog tersebut sudah melihat aku di tahap acceptance. Jadi dan kalau ini diganggu malah bisa jadi aku yang feel distress gitu loh. Malah aku yang jadi berantakan gitu loh. Pada saat itu orang tua ikut konsul juga. Ikut. Terus gimana? Apakah lebih terbuka tuh setelah ketemu sama psikolog yang perempuan ini? Waktu itu sih mereka akhirnya setahu aku mereka tidak memilih untuk terapi ke psikolog tersebut ya. Cuman aku nggak tahu yang aku di belakang aku misalnya mungkin mereka pergi juga atau misalnya having online session atau gimana aku nggak tahu gitu. Cuma setelah itu aku jadi coba menggali sebenarnya yang aku rasakan tuh sebenarnya apa sih gitu. Terus aku akhirnya find out jadi this weird feelings in my head. Aku berasa I feel like I was born in the wrong body. Ternyata itu ada termsnya, which is gender dysphoria. Jadi di kepala aku sama badan yang aku terlahir tuh feelsnya nggak align gitu. Mungkin gampangnya aku biasa jelasin ke teman-temanku tuh, if we have like a bad haircut gitu atau kita cut our bangs terus it was too short, it makes us really uncomfortable kan sebenarnya. And I wish it grow faster gitu supaya kita merasa comfortable dengan rambut kita yang salah potong kemarin gitu. But rambut itu kan grow-nya cukup cepat ya, misalnya sebulan gitu dan it's only one part of the body. Sedangkan kalau aku tuh berasanya semua tuh nggak nyaman gitu di badan aku karena I have to dress up certain way, I have to act certain way. Terus misalnya dulu aku sempet coba nge-gym karena teman-temanku pada nge-gym gitu kan. I build more muscle on my body, tapi pas aku ngaca di kaca tuh kayak kok aku malah nggak suka banget badan aku kayak gini gitu. Padahal on the other side aku get a lot of more compliment because mungkin kalau badannya lebih bagus kan lebih jadi, kalau cowok pakai baju juga lebih bagus gitu kan. Nah tapi that's not the body that I want gitu loh. Jadi aku stop pergi nge-gym, terus aku juga memahami gender expression itu. Jadi kalau tadi ada seksualitas, ada seks juga. Kalau seks itu kan yang kita terlahir biologisnya tuh dengan genital apa gitu. Kalau misalnya penis biasa correlated with laki-laki and vagina with perempuan gitu kan. Tapi setelah itu ada juga satu gender expression. Jadi sebenarnya setiap orang punya their own flavor or essence gitu loh. How you want to dress up, how you want to express your identity. Jadi misalnya kalau case-nya aku transwoman, ada juga transwoman yang sukanya mungkin dress up-nya more masculine, sedangkan aku I like to dress up super femininely. Sama juga kalau cewek mungkin ada yang suka dress up more masculine gitu kan, mungkin itu mereka merasa more comfortable. Tapi ada juga cewek yang suka mungkin lebih suka makeup, beauty, dandan gitu. Jadi memang kompleks banget ya human itu gitu. Bener sih, berarti sebenarnya ya human juga banyak banget ya. Kalau cuma digeneralisir satu type atau mungkin hanya di kotak-kotakan harus begini, apalagi untuk behave begitu agak sulit sih begitu. Tapi karena banyaknya informasi sekarang dan kamu juga research banyak semenjak udah dikasih sedikit informasi kan sama psikolog tadi, jadi semakin mengerti diri kamu sendiri. Gitu. Tapi masalahnya adalah it's very difficult to educate everyone, gitu. Even your closest one, your parents, they need time, and they also born on different generation, jadi takes time for them to understand. Kemudian dengan semua perubahan itu, apakah ada satu momen yang akhirnya membuat kamu, oh aku nyaman nih, kayak gini nih sepertinya nyaman. Kan dulu kan masih kayak mencari tahu. Itu momentumnya kapan sih? Akhirnya you decide this is the way that I want to be look like, to be treated. Yeah. Jadi waktu aku came out itu 2012 as gay to my parents. Terus aku ingat aku came out for the second time di tahun 2019 atau 2020. Kalau nggak salah itu dekat-dekat pandemi. Kan banyak di rumah gitu kan. Terus jadi aku tuh banyak spend time with myself. Terus aku sering jogging. Aku pas jogging juga aku mikirin hidup tuh ini feelingnya kok nggak kurang enak gitu loh. Jadi padahal gitu iya, ya. kalau orang-orang lihat mungkin aku happy gitu kan. I travel a lot, I have a loving family, I have friends,
I have a good job juga, dan aku berasa nggak terlalu banyak struggle juga di hidupku kalau dibanding comparing with other people. Tapi I feel like this is not the life that I want dan worth living for me gitu. It felt hampa aja. Terus ternyata aku cari-cari karena ini tuh hidup yang aku create untuk mungkin bikin parentsku happy, karena back then aku berasa aku mengecewakan dia dengan lihat dia aku gay terus mereka nangis dan lain-lain. Terus masyarakat juga dictate misalnya as a man tuh harus ngapain gitu kan. Jadi I just follow their social construct. Dan setelah aku udah memenuhi itu, tapi aku feel kayak aku tidak memenuhi apa yang aku mau sebenarnya gitu loh. Kayak they don't, for example, my family don't really think about me kayak am I happy or not living this life gitu misalnya. Terus akhirnya aku came out as trans dan aku bilang aku mau transition. Tapi itu pun nggak dikasih sama parentsku. Jadi kayak mereka lebih kayak mungkin takut juga kali ya. Sebagai orang tua kan pasti ada rasa takutnya ini anak bakal kalau transisi bisa dapat kerjaan selanjutnya enggak gitu misalnya, atau dibully enggak gitu kan, dikucilkan di society apa enggak. Sebenarnya yang aku lihat mungkin lebih ke arah situ. Terus karena back then aku juga masih cukup muda, mungkin jadi kelihatan terburu-buru gitu loh. Jadi kayak I feel like I have a goal that I have to achieve. Kayak misalnya aku harus transisi cepat, terus aku mau misalnya kalau transwoman kan ada sex reassignment surgery, ada hormones gitu kan. Dan padahal mungkin my parents can see that I was still unsure about it gitu loh. Jadi dia hold me back. Terus aku juga berasa sedih banget pas di hold back gitu. Waktu itu aku juga kayak akhirnya aku botakin rambut gitu, kayak aku mungkin I need something fresh gitu. Tapi dibotakin rambut aku malah tambah nggak suka dengan dengan fisikku, jadi kayak ya udah aku panjangin lagi gitu. Ya itu juga it takes like 2012 ke 2020 kan around 8 tahun ya. Aku mencoba juga untuk kayak educate my parents gitu kan, supaya mereka lebih paham sebenarnya how I feel gitu loh. Terus aku juga coba, karena waktu dulu tuh aku nggak bisa mencari artikel-artikel di Indonesia yang membahas tentang LGBT dan yang menurut aku bisa merepresentasikan apa yang ingin aku komunikasikan ke parents aku gitu. Jadi aku printin dari luar, artikel-artikel aku printin, aku jelasin ke mereka, aku stabiloin. Ya tapi mungkin karena kita grew up-nya tuh super different. Mereka kan di generasi baby boomers, jadi it's hard for them to digest juga gitu loh. Dan mungkin karena aku juga cara berkomunikasinya belum bagus waktu itu, aku jadi lebih misalnya jelasin lebih belepotan gitu loh. Jadi mungkin lebih emosional juga sih that time ya. Iya, jadi banyak hal yang membuat itu perjalanannya cukup panjang, dan aku juga berasa it takes many years for me to accept myself finally. I think my parents juga harus go through that phase gitu loh. Mungkin dia denial dulu, terus mereka try to fix things. Aku kan juga mencoba kan untuk merubah diri aku gitu, tapi nggak bisa. Terus habis itu mereka fear juga gitu. Dari fear sebenarnya mirip-mirip stage of grieving juga ya. Jadi habis fear itu mungkin mereka mulai ke acceptance, which is sekarang kan. Kayak mereka udah lebih accept, tapi ya lama juga untuk mereka finally get to that point. Iya, butuh waktu, tapi waktu ini membuat orang sama-sama belajar dan mengerti kayak nothing's really change their child. Yang mereka takutkan kan hanya ada di kepala sama ada di society, tapi dia lihat kamu you prove them wrong juga. Ternyata you survive, you have your own life, nothing's really change, you have your future and etc. Jadi waktu 8 tahun itu adalah waktu yang sangat berharga ya untuk semuanya saling mengerti, walaupun tetap ada reaksi yang kaget juga ya waktu kamu come out buat kedua kalinya. Terus setelah itu Sorry, sebenarnya 8 tahun itu tuh proses aku finally accept myself as trans woman, and then I came out to my parents di 2020 itu kan. Sebenarnya baru diterima tuh probably like aku berasa mereka lebih
open about the idea itu 2 tahun belakangan sih sebenarnya. Oke. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa sih, seorang tuh punya waktu yang berbeda-beda berarti ya. Jadi for them that's fast enough ya for all this generation the baby boomer. Dan akhirnya mereka terima tapi nggak klaim gitu kayak oke, we are open about this, we accept. Ada kata-kata itu nggak, atau you just feel that they are actually okay? Sebenarnya sih lebih ke kalau word sih nggak terlalu ya, kayak they never said, they said like it's okay, they love me, no matter what, kayak gitu dia sih bilang. Cuman ya mungkin mereka nggak pernah, bisa jadi tetap ada perbedaan pendapat, mungkin dia tetap prefer aku nggak transisi gitu. Cuman they just don't say it out loud. Cuma emang sekarang udah lebih, ini sih aku udah ketemu keluarga besar juga, terus habis itu beberapa kali aku juga dengar my parents call me with my chosen name, which is Samantha, karena I was not born with that name, right? They call me with my birth name selalu gitu. Tapi sekarang udah mulai adjusting sedikit-sedikit kayak gitu sih. Jadi ya memang masih berproses sebenarnya. Okay. Which is nice. I think they believe in you finally, and then they are trying to be adaptive with all the new situation. Not easy for them. They just want to be the best for you, and they love you. Yeah. And how about your siblings? Gimana adik-adik? My siblings sih waktu itu pas aku kemo juga aku maunya kasih tahu mereka kan, tapi psychologist-nya yang awal-awal tuh bilang jangan dikasih tahu dulu gitu. Jadi my parents juga nggak kasih tahu, sampai yang terakhir itu bilang sebenarnya karena ini family juga, better mereka dikasih tahu. Jadi mungkin supaya nggak feel left out ya. Akhirnya my parents kasih tahu ke siblings aku juga. Nggak my parents sih, kita ngumpul terus aku kasih tahu. Terus mereka sih, aku punya one younger brother and one younger sister, mereka terima aja langsung. Karena mungkin mereka udah pernah study abroad juga, jadi udah terpapar dengan orang dengan berbagai macam identitas gitu kan. Dan mereka tahu orang tersebut juga just living their own life, nggak mengganggu hidup adekku gitu. Terus adekku juga pernah punya roommate yang gay juga gitu, dan their friends and their okay gitu relationshipnya sebagai as friends kan. Dan mami papiku tuh waktu itu kaget kayak kok bisa sih kamu kayak terima gitu loh. Mungkin mereka juga nggak paham cara pikir generasi yang sekarang tuh seperti apa gitu kan. Tapi itu ya kita try so hard untuk bridge and communicate supaya we can meet in the middle gitu loh. Jadi aku sering banyak cerita juga, terus aku karena aku dulu tuh aku kalau mau dress up atau pergi ke suatu tempat dengan teman-teman aku, mereka udah terima aku trans. Tapi di rumah kan waktu itu belum kan. Jadi aku tuh mesti either ganti baju di rumah temanku atau aku ganti baju di mobil. Terus aku ikut dance class atau aku pergi ke mall gitu. Terus jadi overtime aku ceritain juga. Walaupun aku nggak pernah kasih lihat fotonya gitu. Terus aku mulai pede dengan diri aku mulai kasih lihat fotonya gitu. Terus abis itu aku juga semacam proof to them I can blend in society juga gitu loh. Dan it's safe kok for me gitu loh. Mereka nggak kayak bully aku atau nggak ada hal-hal buruk yang terjadi ke aku karena identitas aku transwoman sejauh ini. Jadi mungkin mereka digest it easily karena aku keluarin dikit-dikit gitu kan, supaya mereka juga lebih terbiasa aja sih gitu. Menurut aku bagus banget sih with your journey, kamu nggak berusaha egois, walaupun sebenarnya kamu mengalah cukup banyak ya dalam sepanjang hidup kamu untuk akhirnya bisa stand on your own identity in front of everyone, especially for your loved one. Tapi nggak setiap orang itu penerimaannya segampang itu gitu kan. Mereka punya background yang berbeda, apalagi generasi yang lebih duluan dari kita nih ya. Tapi the way you give them information, terus prove them that what they are scared about is not true, things like that, itu benar-benar bagus sih. Jadi nggak hanya ego kamu, bukan ego sih sebenarnya, that's your rights to actually say it. I feel comfortable like this, tapi kamu juga respect their identities and their behavior, which is good. And then you already, like you said, meet in the middle with them. So udah berdamai nih satu sama lain dan paham yang terbaik buat satu sama lain.
Tapi gimana nih kalau kamu sendiri comparing to many years ago and then today, how do you feel as yourself? Gimana rasanya kamu dulu dan kamu sekarang? Aku sih sekarang I feel like I'm in tune with my body more. Walaupun memang aku baru mulai transisi 2-3 tahun kan. Dan sebenarnya proses transisi transhuman itu biasanya ada social transition. Itu misalnya mereka coba ganti nama, terus introduce themselves to their closest friend, terus mulai di teman-teman yang lebih luas gitu. Terus mungkin ke pekerjaan, nanti ada juga medical transition. Kalau medical transition mungkin dia take hormones atau do surgery gitu. Nah, tapi memang orang beda-beda sih journey-nya. Kalau aku sih, aku sekarang lagi di tahap social transitioning. Jadi ya aku mulai kasih tahu, karena aku dulu sudah berkarir di dunia branding dan desain itu kan dari 2015 ya. Jadi orang udah kenal aku dengan my previous identity gitu, and I have to shift them sedikit-sedikit gitu. Jadi aku misalnya mulai dari anak kantorku, dari partnerku, terus abis itu ke klien-klien yang aku cobanya kayak yang lebih muda dulu atau yang lebih open minded gitu kan. Terus misalnya klien-klien yang baby boomers belakangan gitu. Karena mungkin kan ada risk juga dengan kita kasih tahu gitu kan. Misalnya they don't wanna collaborate again with me misalnya, which is fine too. Tapi I just meminimalkan risknya gitu, resikonya. Oke, berarti kamu benar-benar memikirkan banyak aspek ya, termasuk kayak dunia kerja, secara formal, segala macam. Itu gimana sih? It's a pressure for you or not? Because you need to manage everything yourself. Sometimes it's kind of overwhelming juga ya sebenarnya, karena aku dulu juga cari-cari di internet tuh banyakan kan contoh transhuman yang menurut aku bisa relate dengan diriku tuh ada di luar negeri gitu. Jadi atau dulu misalnya pas aku masih di tahap finding my sexuality as gay, itu kan banyak kan contoh-contohnya achievement yang aku bisa share ke parents aku, kayak misalnya, oh ya ini ada atlet loh yang gay, ini ada aktris loh yang gay. Maksudnya I want to prove to them atau give an example to them kalau mereka tetap bisa live a normal life gitu loh, tanpa judgment society, dan selama mereka membuat komunitas atau circle mereka yang safe untuk mereka gitu loh. Terus aku nggak bisa kasih contoh di Indonesia, yang contohnya siapa gitu yang ceritanya tuh mirip sama aku. Terus akhirnya kayaknya lately juga ada Kak Asya Dara, itu Oscar Lawata. Dia juga bikin YouTube channel kan, dan she shared her journey juga gitu. Terus ada point of view mamanya, ada point of view brothersnya juga. Nah itu tuh pas aku baca, ini relate banget karena sama-sama orang Indonesia, tinggal juga di sini gitu kan. Terus aku akhirnya share those videos ke my parents, and it helps a lot buat mereka understand juga, kayak mungkin merasa ngelihat Mama Regi itu cerita di YouTube itu kayak they feel less alone gitu loh. Jadi kayak, oh ya ada juga loh ibu yang go through the same thing as them gitu. Karena mereka juga mungkin gak berani untuk cerita ke teman-temannya, mungkin takut dijudge itu gitu kan. Padahal aku bilang, kalau mami papi cerita, mungkin ada teman mami papi juga yang go through the same struggle sebenarnya gitu, and they really don't know how to navigate juga. Tapi ya mereka mungkin masih berproses kan gitu. Betul. Iya itu menarik sih, jadi sebenarnya sharing session kayak gini di podcast kita ngobrol, karena mungkin ada yang punya posisi yang sama, gak tahu harus ngomong sama siapa, maybe they don't do research enough like you did before, jadi berasanya sendirian gitu kan, gak semua orang punya akses dan mungkin dengan segala pressure yang ada nggak bisa think clearly kan, kayak apa sih next stepnya, apa yang harus dipertimbangkan, karena kan banyak hal yang mungkin akan terdampak nih, kayak orang-orang yang nggak siap karena environment kita kan masih belum open, masih menganggap beberapa hal itu tabu. Jadi emang prosesnya cukup panjang, dan sharing seperti ini at least help everyone that watching out there that you are not alone, and then your family also, they're not alone. There's some other parents that also struggling and learning and accept
those type of things and make them a bigger person gitu after a while. Yes. So itu sama kayak why you are here, so you can share, and then also you've been there when you feel alone dan gak ada orang yang share. Iya. Tapi memang kalau share juga itu butuh hati-hati sih, karena kita harus lihat juga kayak misalnya ada beberapa case di temen aku, misal dia came out ke parents tapi misalnya diusir dari rumah gitu loh, padahal mereka masih muda, terus habis itu dengan diusir jadi mereka nggak bisa kuliah karena mereka harus cari kerja untuk mereka makan kan gitu. Jadi I feel I'm so privileged karena my parents itu I feel like their love that they have towards me itu sangat besar, makanya aku juga care banget sama mereka. Jadi aku juga nggak pengen mereka tuh terima aku, karena kalau misalnya aku mau ibaratnya bandel, aku ya udah cabut aja, kayak aku misalnya tinggal di luar aja gitu kan, biarin aja mereka nggak terima, berproses sendiri gitu. Tapi aku nggak mau melakukan itu ke keluargaku gitu. Makanya aku coba bertahan dan tetap mengkomunikasikan gitu loh. Sebenarnya misalnya ketakutan mereka apa sih gitu kan, terus kayak sebenarnya ini yang aku rasakan gitu-gitu. Nah, jadi yang tadi aku ngomong ya mesti hati-hati juga sih cerita misalnya ke temen juga belum tentu respon temennya akan sesuai yang kita expect gitu. Karena aku kan juga kaget juga pas aku came out ke my parents, ternyata mereka kaget banget, mereka nangis. Aku juga nggak tahu how to react to that. Terus itu mereka bawa aku ke psikolog, aku juga kayak dibawa ke psikolog di mobil, aku tuh kayak ya ampun, nah ini aku diapain gitu kan. Dan yang awal-awal kan emang psikolognya juga ada yang suggest untuk conversion therapy gitu kan. Tapi aku udah baca itu tuh bisa bikin anaknya stres juga atau malah trauma atau malah suicidal gitu loh, karena mereka dipaksa untuk convert gitu. Terus parents aku sempat consider kayak menawarkan aku, kamu nggak mau gitu loh, terus aku bilang enggak lah, aku nggak mau. And itu udah di ban di so many countries gitu, jadi sebenarnya itu tuh nggak boleh gitu sih. Jadi sebenarnya harus diproses tuh gimana kalau misalnya orang belum menerima, ya gimana cara supaya mereka menerima gitu loh. Kayak back then I feel like my self worth itu rendah banget karena all the judgment from society kalau misalnya queer people itu negatif, terus sinful, terus abis itu mungkin mereka salah bergaul atau bisa nularin kayak gitu kan. Itu aku jadi ngaruh juga ke self esteem aku gitu. Jadi aku apa-apa nggak pede. Terus ngaruh juga ke karakteristik aku jadi suka misalnya people pleasing gitu kan. Karena I feel like I worth less than other people gitu. Cuman sampai aku ketemu satu komunitas, jadi itu komunitasnya menurut aku positif banget. Itu a safe space for the queers to explore their identities. Jadi pas aku datang tuh aku sebenarnya takut banget, aku nggak tahu ini orang-orangnya bakal kayak gimana gitu kan. Tapi pas aku datang ternyata kita tuh bondnya tuh super cepet gitu, karena we share the same struggles all seumur hidup kita. Terus juga ada satu komunitas ini yang kita tuh bisa cerita seterbuka ini dan tanpa dijudge sama sekali gitu loh. Bener-bener setiap orang bisa menjadi diri dia sendiri gitu kan. Kayak misalnya di kantor, kayak dulu kan aku juga gitu kan, ke kantor aku harus pakai baju yang lebih maskulin gitu kan. Tapi kan aku sebenarnya pengen banget mengeksplor, menurut aku I have God given talent tuh in beauty, in fashion. Itu aku nggak bisa eksplor karena di luar lebih limited lah gitu. Sedangkan di komunitas ini tuh aku benar-benar bisa explore my talent gitu loh. Dan it's proven aku lebih happy, aku lebih I can showcase art yang aku pengen create gitu loh. Dan di situ mereka juga membantu untuk naikin self esteem aku gitu loh. Wow, yeah, it's good. You did a lot of research about who you are, and then all the knowledge about trans women, and then you also found that community yang sebenarnya akhirnya you don't feel lonely anymore. Dan ternyata banyak juga orang-orang positif yang bisa bantu kamu lebih tahu nih apa yang sebenarnya pengen kamu achieve dalam hidup, karena selama ini kan terlalu banyak pressure dari luar. Dan it's good, it's finally you found place like that. Karena mungkin beberapa orang yang masih bingung sama identitasnya, dia justru mungkin
jatuh ke tempat-tempat yang mungkin nggak safe begitu ya, lebih mungkin banyak anger atau mungkin akan melakukan revenge, mungkin ada hal-hal yang kayak gitu. Jadi the best thing that we need to do if we are in that type of situation, lagi bingung sama identitas, adalah if I can summary, research yang banyak gitu ya, nggak cuman yang terbatas Indonesia local information, mungkin di luar juga, termasuk mencari community yang supportive begini gitu ya. Yeah. Karena mungkin kalau misalnya kita masih muda terus terburu-buru, kita juga belum memahami diri kita itu sebenarnya siapa gitu kan. Kita masuk ke komunitas yang mungkin kita juga masuk, kita nggak tahu ini komunitasnya sebenarnya toksik apa enggak gitu kan. Terus akhirnya kita ya terbawa gitu. Jadi misalnya cepet-cepet transisi gitu kan, atau misalnya mungkin dia sebenarnya gay man tapi karena surrounded with a lot of trans women, jadi mereka kebawa, oh yaudah gue transisi juga deh karena gue suka feminine things gitu loh. Padahal sebenarnya diri dia tuh sukanya gender expressionnya mungkin sebagai laki-laki gitu. Karena it's okay to be a feminine guy gitu kan, atau guy yang suka pakai makeup atau fashion expressionnya tuh lebih unik gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Itu kan part of art kan. Terus karena misalnya dia buru-buru transisi, makanya mungkin beberapa ada orang yang di transition gitu loh. Jadi dia balik lagi udah transisi jadi perempuan, jadi laki-laki lagi. Jadi menurut aku banyak self reflection sih. Jadi kayak memahami sebenarnya core kita tuh apa sih gitu, essence kita tuh apa gitu. Dan kalau based on aku selama ini, it never change gitu loh. My yearning towards femininity, it never fades away. Dari dulu aku berasa talent aku di situ dan interest aku di situ, passion aku di situ. Misalnya dancing gitu. Dulu aku pas jadi cowok, aku nggak bisa move my body that fluidly atau femininely, karena mungkin karena aku berasa aku di badan cowok, aku harus lebih maskulin gitu. Akhirnya setelah aku transisi, I feel more comfortable in my own body. Terus juga gender dysphorianya udah turun, karena kalau orang gender dysphorianya tinggi itu we have to semacam menyisihkan energi kita untuk suppress gender dysphoria itu. Jadi kayak menahan rasa uncomfortable itu seumur hidup kita gitu. Dan makin lama aku berasa kalau ini aku tahan terus, kayaknya ujung-ujungnya keluar juga gitu. Umur 40, mungkin umur 50 gitu kan. Tetap aku ujung-ujungnya transisi gitu. Jadi kalau kenapa nggak pelan-pelan, ya aku coba arahin ke sana, dan emang setelah aku arahin ke sana, I feel more happy, I feel I'm flourishing juga. Terus I open more opportunities, I open more doors juga gitu. Jadi sejauh ini sih it's been good journey for me. Wow, that's an amazing journey. So it's like two different people that you actually bloom. Karena kamu tadi suppress your so many things ya, mungkin karena you don't feel comfortable, jadi agak kaku dan kikuk gitu ya, bingung gitu, like you said before, you trapped in a wrong body. Tapi by the time you found you can show your identity, you feel comfortable with the look that you feel that's supposed to be me, looks like this, so you can be more freely to express yourself. Jadi you cannot imagine yourself like dance back then when you were in the wrong identity. Or bisa juga itu part of my mindset yang aku masih benar-benar terpengaruh terhadap social construct itu sih. Jadi kayak oh kalau cowok dancing kayak gini, karena dancing yang aku tertarik kan juga yang movementnya yang feminin kan. Jadi aku berasa ya itu terlalu memikirkan apa yang society pikirkan gitu. Society judge gitu loh. Padahal harusnya kalau kita nggak terlalu pikirin itu, mungkin aku prosesnya bisa lebih cepat gitu kan. I can focus on myself instead of what other people think. Terus kalau kamu pikir, is this like the right moment all your journey, atau you wish you can start it earlier? Menurut kamu gimana? I don't know if this is the right moment or not. Kayak I wish I can transition earlier, but I didn't regret it too. Kayak I transition at the age of 30. Sekarang tahun ini aku 33 tahun, jadi aku ini jalan tahun ketiga kan sebenarnya transisi. Karena aku merasa di umur 30-an itu tuh aku lebih self-aware gitu loh. Aku tuh sebenarnya
yang aku suka tuh apa, yang aku nggak suka tuh apa gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang lewat tuh aku nggak terlalu terbawa arus gitu loh. Aku udah stand on my ground, I know who I am. Terus aku juga nggak terlalu um, apa Terburu-buru kayak rush. terburu-buru. Sampai sekarang kayak aku juga belum take hormones kan, karena I really wanna think about it. Dan misalnya di modeling juga aku coba terjun ke sana, it really like raise some insecurities juga karena aku as a trans woman di modeling industry, terus I meet a lot of cis women yang emang biologically dia tuh udah bentuknya kan cantik banget, bentuk badannya, siluet badannya, sedangkan kalau trans woman ada some part yang I'm still insecure about gitu loh, dan it can bisa dibantu juga dengan taking hormones kan. Tapi ya aku benar-benar coba cari sih, karena take hormones juga ada plusnya juga, ada minusnya juga. It can lower the dysphoria, jadi kayak we feel more even more comfortable in our own body. Misalnya kalau aku nggak suka uh, badanku tuh tone gitu, karena base badan aku kan hormonnya testosteron. Tapi dengan misalnya testosteron blocker dan disuntik estrogen, which is hormonnya perempuan, itu tuh bisa lebih melebur muscle-musclenya, dan juga fat distributionnya tuh lebih feminin gitu. Jadi figur yang aku dapat tuh lebih feminin gitu. Tapi aku mikir ada side effect-nya juga. Misalnya bisa jadi mood swing, bisa juga jadi misalnya kalau case aku yang aku consider juga, itu kan ngaruh ke sperm juga. Dan how if one day I decide I want to have a kid gitu misalnya, dan itu kan irreversible misalnya, jadi ngaruh ke fertility-nya. Terus juga bisa jadi hasil yang aku take hormone malah aku nggak suka gitu. Misalnya aku jadi gendut misalnya, malah aku jadi nggak comfortable dengan badanku gitu. Jadi I'm still considering a lot of considering a lot of stuff. Oke, bagus sih karena pertimbangannya kamu lihat plus dan minusnya gitu. Kalau misalkan you're only wants, oh yang penting I will be a woman like with all the hormones and everything, tapi kamu nggak pikir ternyata itu akan merusak self esteem kamu lagi. Bisa jadi kamu malah nggak happy with your body after all the hormonal transition. Jadi it's good you takes time karena yang paling penting adalah kamu nyaman dulu aja sih dengan personality dan with your new identity. I think that's the most important thing, right? It's not about all the physical and then all the steps that you're gonna take later, and there's also in plenty of time to get there. Dan talking about all your plans ahead, gimana nih in 5 years, 10 years from now, apalagi yang kamu akan transisi kan is not all about the sexual and gender transition, tapi it's also about your personality. Apalagi transisi, apalagi yang mau kamu achieve di 5-10 tahun ke depan? With people evolving, they evolve. True. Actually talking about evolving, yeah, I want to keep evolving. Kayak I don't wanna like be stagnant, because I feel like there's a lot of room to grow juga as a person, as a dancer, as a leader, as a daughter, as a sister. Jadi kayak menurut aku sih banyak hal yang bisa kita pelajari supaya diri kita lebih baik gitu kan. Terus kayak keep an open mind juga. Semoga aku nggak benar-benar jadi saklek dan nggak mau misalnya dengerin cerita orang, atau ada hal baru yang aku nggak bisa nggak nangkep nih di mindset aku, terus aku nggak mencoba cari tahu gitu loh. Semoga aku nggak menjadi orang seperti itu 5 tahun ke depan gitu misalnya. Nice. So you become a bigger person from time to time. And maybe one more thing, if you can tell to yourself when you were smaller, what things that you're gonna say to little To the little Sam? me. Yeah. Okay. Yeah, probably it's gonna be like super scary, because you don't know who to talk to, and then you don't have any support system back then. And then when you finally have the courage, udah ngumpulin banyak, terus akhirnya ngomong, terus you feel like everybody is against you, and you have to prove to them that they are the one who kalau menurut aku pada saat itu kayak mereka yang salah sebenarnya gitu loh.
Karena misalnya ke parents aku berasa at certain point atau di certain age gitu, I feel like I know beberapa hal lebih daripada parents aku, dan aku mesti yang membawa mereka atau mengedukasi mereka gitu loh. Jadi nggak semua yang parents kita ajarin tuh bagus dan harus semuanya diresap gitu loh. Kita harus tetap run through ourselves juga, kayak tetap be curious, kayak is it the right thing for me gitu misalnya. Terus ya don't be afraid juga, kayak mungkin if you keep pushing, kamu nggak give up, and then um, you'll find your community lah, you'll find your way, you'll find your path, walaupun nggak easy gitu. It's not easy, but you're gonna get there with the right Yes, people. hang in there. Yeah, hanging there. You're not alone, and you will be fine at the end of the day. Thank you, Samantha. It's so beautiful story. Yeah, I hope we help a lot of people that probably in a intersection and then confused about all those things, that not everybody has the same experience. So being different is not a sin. Being special, it means that you have something more than other people. So keep believing yourself and then find your true identity, not what other people said about you, how you grew up with all this stigma and what other people believe. So stick to your truth, what your soul says, and then you will be there. You will find the shining moment of yourself and hanging there. Yeah. And don't rush things. Don't rush things. Okay. Thank you so much. Bye bye.